Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam supranatural. Saat ini kami sedang bersama Pak Yus, kawan kami, seorang tokoh supranatural asal Palembang yang banyak beraktivitas di Jakarta Barat dan malang melintang di sekitaran Cianjur. Selamat malam Pak Yus, apa kabar? Malam. Alhamdulillah sehat. Baik ya. Baik. Itu yang penting. Ya, yang penting sehat itu. Iya. Oke, kebetulan bahwa kami pernah bersama kawan-kawan tim hati-hati pernah mengunjungi satu tempat di kaki Gunung Gede yang masyarakat setempat sering menyebutnya dengan Curug Salira. Boleh tanya Pak Yus, apa latar belakang dari Curug Salira ini? Iya, Curug Salira atau yang disebut orang Curug Cihelang. Dulunya sebenarnya itu perkampungan Cihelang. Pada pergolakan dulu zaman DITI, semua masyarakat lari ke gunung untuk menghindari sadisnya keadaan pada saat itu. Ya, pasca kemerdekaan. Okay. Mereka berkomunitas, mereka beranak pinak di sana. Bahkan mereka juga mempersiapkan diri untuk melawan keadaan pada saat itu dengan olah batin dan olahraga kesilatan untuk membela diri. Pada proses perjalanan, wabah kolera itu menyerang masyarakat. Sehingga diungsikanlah mereka ini, nama daerah mereka disebut Tapak Kuasi. Mungkin dari kata evakuasi. Ya, Yang dari Tapak Kuasi ini melebar menjadi Meleber. Jadi Maleber. Maleber. Tapi ketika kesini Curug nama Cihelang ini dirubah oleh orang-orang setempat. Ada para pendatang mulai pada datang, disebut Curug Salira. Artinya mereka memanfaatkan curug itu sebagai olah batin mereka. Seperti kayak bertapa mereka, ya kan? Olah batin mereka di sana kurang lebih. Oke, itu kan masa pasca kemerdekaan ya. Iya. Kalau saya boleh tahu, sebelum itu, tarik lagi lebih mundur. Kisah apa yang menarik di situ? Dulu, menurut kisah, di belakang daripada Gunung Gede itu ada yang namanya Gunung Gemuruh. Tempat dikuburkannya Raden Haji Surya Kencana. Ya, atau Pangeran Surya Kencana. Okay. Tapi menuju Gunung Gemuruh itu kita akan melewatin. Saya buka catatan dulu ya, takut salah ya. Lewis Lawes Sejajar. Kurang lebih 25 tikungan katanya yang dalam, yang curang untuk menuju ke Gunung Gemuruh itu. Okay. Di Gunung Gemuruh itu sendiri di dalam perjalanan kita menuju sudah dijaga menurut masyarakat setempat adalah dijaga oleh jaga paksa, jaga baya, dan jaga raksa. 3 tokoh itu manusia atau kekuatan lain? Kekuatan lain. Bahkan masyarakat Cianjur sendiri kalau bertawasul suka menyebut nama mereka. Mengirim nama mereka. Baik. Pak Yus, Anda juga kan seorang pelaku supranatural. Ya. Sepanjang mengunjungi tempat itu atau berada di tempat itu, apa sih yang Anda rasakan? Saya melihat kalau di dalam fenomena, kalau kita mau turun ke curug itu seperti ada istana di sana. Kedua, sebelum turun, mau turun itu di curang lingkungan itu seperti kayak ada istana, ada jembatan istana. Masyarakat setempat juga sangat mengakui bahwa di sana dijaga oleh Nyimas Kencana Wungu. Pada zamannya itu selalu digunakan oleh masyarakat setempat untuk olah batin mereka. Kanuragan. Iya. Jadi pada saat kanuragan itu biasanya suka terjadi hal-hal yang seperti kayak pamacan menurut orang sekarang ini. Jadi silat pamacan seperti kayak mau. Dan itu bukan suatu yang aneh untuk Jawa Barat ini. Karena memang Prabu Siliwangi kaitannya akan ke sana nantinya kayak gitu. Memang saya setuju ya. Karena Tatar Parahyangan di bawah relatif di bawah kekuasaan Prabu Siliwangi banyak sekali olah kanuragan pamacan itu terjadi di daerah Pasundan.
banyak sekali olah kanuragan pamacan itu terjadi di daerah Pasundan. Ya. Pertanyaan saya adalah, mereka yang datang ke tempat itu sengaja untuk memperoleh kekuatan itu atau sifatnya tiba-tiba? Kan beda nih, Ya. antara orang yang mencari kekuatan dengan kebetulan. Ya. Lebih kemana? Hampir kalau kita perhatikan sampai detik ini lebih kepada olah batin. Olah batin. Olah batin. Artinya berarti mereka mencari kekuatan supranatural tambahan ya. Betul. Oke. Nah, ini agak sedikit beda Pak Yusuf. Ya. Mohon maaf. Ketika anggota tim hati-hati berlatih kanuragan di tempat tersebut, salah seorang anggota kami kesurupan yang bukan macan. Ya. Tapi gerakannya itu Kayak seperti ular, ular. ya. Ya. Ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Jadi begini, menurut masyarakat setempat bahwa penjaga Curug Ciherang atau Curug Salira, mereka menamakan Nyimas Kencana Wungu, menyebut penjaganya di sana. Seorang wanita yang cantik sekali, tapi mohon maaf, badan ke bawah bentuknya seperti ular. Oh. Barangkali itu ya. Barangkali itu, barangkali. Yang bisa akhirnya ada kawan kita yang kesurupan itu bersifat seperti ular. Iya, Pertanyaan saya, kalau tadi disebut Nimas Kencana Wungu, wanita kan? wanita. Sementara pelaku yang berlatih di situ itu adalah laki-laki. Iya. Menurut Anda, apakah mungkin bahwa kekuatan danyang perempuan atau wanita itu bisa masuk ke tubuh laki-laki? Sangat mungkin. Mungkin aja Sangat ya. mungkin terjadi. Mungkin aja. Iya. Baik Pak Yus, apalagi yang bisa kami dapatkan informasi atau keterangan dari Anda tentang Curug Salira ini? Ada suka dipakai sekarang ini para TNI, bapak-bapak TNI, setiap mau haram, mereka menuju ke Gunung Gede, tapi mereka seperti membersihkan diri dulu di Curug Salira. Oh, Membersihkan diri dulu, persiapannya. Ya. Setelah mereka membersihkan diri, mereka baru menuju ke alun-alun Surya Kencana. rutin itu ya? Hampir setiap tahun. Anda sering kali ke situ ya? Hampir sering. Masyarakat luas banyak yang datang ke situ ya? Karena ini belum dibuka tempat umum, mana orang-orang tertentu dari mulut ke mulut saja yang tahu tempat itu. Berarti masih asri. Masih ya? asri. Tidak seperti tempat-tempat wisata Iya, umum. yang sudah dikomersilkan. Iya. Iya. Baik Pak Yus, Iya. saya pikir terima kasih Baik, atas penjelasan Iya. dan keterangan yang Anda berikan. Semoga ini manfaat. Amin. Sobat Supranatural, demikianlah keterangan tentang Curug Salira. Sampai jumpa, hati-hati.